1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan tugas 1, yaitu adalah Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan, minuman. 2. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh format untuk pemesanan yaitu adalah nasi padang sama dengan 2. 3. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran ini juga menawarkan diskon untuk penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000. B. Penawaran beli 1 PT 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. 4. Mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Tujuan pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 1. Buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Buatlah sebuah kelas menu main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array dalam mengolah menu restoran. Pergunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan pada tugas praktik 1 ini. Menambahkan skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Oke. Penjelasan soal tugasnya cukup sekian. Mari kita lanjut ke pengkodian. Kita di sini saya menggunakan aplikasi Visual Code Studio. Menurut dari instruksi tugas di sini saya menggunakan 2 kelas ya. Di sini ada menu dan main. Untuk langsung waktu saya akan memulai untuk pengkodian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang coding yang saya buat ini. Di sini ada tugas menu yang presentasikan dari menu data menu restoran. Yaitu ada di sini ada 3 atribut untuk string untuk menyimpan nama menu restoran, integer untuk menyimpan harga menu, dan string yang ketiga yaitu untuk kategori dari makanan atau minuman. Dan di sini juga ada kelas menu yang kedua. Di sini untuk menampilkan data-data yang kita akan input nanti di main untuk menampilkan data selanjutnya. Untuk menu Java, untuk yang kelas menu seperti itu, kita lanjut ke kelas main. Baik, setelah selesai untuk pemenulisan codingnya, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang coding yang saya buat. Pertama, public main kelas yang pertama itu adalah daftar menu. Di sini berisi tentang daftar menu yang sudah kita input tadi. Ada 2 jenis ya, makanan dan minuman. Di sini ada 4 menu per kelas ya, per ini makanan dan minumannya dengan masing-masing harganya udah di input di sini.
Yang ketiga ini, yang kedua ini adalah untuk scanner input ya, apa namanya, untuk memasukkan input, masukkan pesanan yang akan kita order di aplikasi, bukan di menu codingan ini. Nah ini untuk yang terakhir ini untuk ya, apa namanya, perintah ke belakangnya untuk cetak struk berdasarkan pesanan yang kita input di sini, maksimal 4 pesanan. Dan seterusnya yaitu adalah ini untuk menampilkan nanti di tampilan struknya ada tulisan restonya di sini, dan di sini tuh nanti akan memanggil data dari menu yang awal ini. Dia akan memanggil sesuai dengan data yang kita input di sini per itemnya. Untuk di sini saya menggunakan equal is ignore case ya. Jadi dia akan membaca menu yang kita input walaupun tidak menggunakan huruf besar sesuai dengan yang ada di sini. Jadi walaupun kita mengetiknya huruf kecil semua, dia akan tetap membaca atau mengenali di inputan menu ini. Terus di sini selanjutnya untuk split datanya. Sini untuk pertama kita perlu memisahkan antara untuk pengambilan nama menu, dan yang kedua ini adalah jumlahnya, untuk nanti biar datanya tidak bertabrakan pada saat untuk pengambilan, makanya perlu di split di sini. Selanjutnya untuk di sini yaitu untuk menghitung promo minuman yang dengan maksimal minimal pembelanjaan 50.000 akan mendapat ini, akan 50.000 akan mendapat diskon minuman. Seterusnya di sini menu untuk di struk cetakan struk pembayarannya. Sini akan memisahkan harga per itemnya dan juga total yang kita pesan nantinya. Apabila tidak ada di menu, maka dia akan mengeluarkan kata-kata ini tidak berjelaskan dalam daftar menu. Setelahnya selanjutnya di sini tuh akan menghitung total dari semua pesanan 1, 2, 3, 4, dan di sini untuk promo minumannya apabila pembelanjaan di atas 50.000. Nah, ke bawah sini nanti akan muncul untuk pesan promo makanan 10% untuk bila pembelanjaan di atas 100.000 akan muncul di sini, dan untuk biaya pajak dan biaya pelayanan. Oke, mungkin cukup itu. Coba untuk kita run terlebih dahulu. Nah, di sini keluar nama restonya, Resto Moro Senang. Makanan daftar makanannya itu ada nasi padang, ayam geprek, mie goreng, sate ayam dengan harga masing-masing seperti ini. Di bawahnya ada menu minuman, ada es teh, jeruk, kopi, dan air mineral dengan harga masing-masing seperti ini. Masukkan 4 menu, pesanan maksimal 4 menu. Untuk format sesuai dengan yang ada ditulis tadi, yaitu adalah nasi padang sama dengan 2. Oke, kita coba tulis dengan menu yang tidak ada di database kita. Nasi pecel namanya. Kemudian kita pesan 4. Pesanan kedua kita pesan nasi rames, kita pesan 5, kita pesan air mineral, di sini karena untuk nasi pecel dan nasi ramesnya tidak ada di menu, maka dia tidak akan menampilkan harganya dan tidak akan menampilkan apapun di sini karena dia tidak ada database. Yang ada hanya 2 item ini, yaitu air mineral dan jus jeruk. Dengan total 61.000, maka dia akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman. Tapi dia tidak akan mendapatkan diskon 10% karena tidak melewati dari 100.000. Sini dikenai biaya pajak dan biaya pelayanannya 20.000. Oke, kita coba run
nasi padang 4, ayam geprek 3, air mineral 4, terus untuk yang kedua ini karena sesuai dengan database yang ada yang kita masukkan, maka semua harga dan jenis makanannya keluar ya. Untuk di sini nasi padangnya ada 4, harga per itemnya 25.000 dan keluar totalnya di sini 100.000. Ayam geprek 3, harga per item 22 dan totalnya 66.000. Di sini air mineral 4, per itemnya 5.000 dan di sini keluar totalnya 20.000. Di sini 3, harga per item 12 dan di sini ketemu total 36.000. Untuk di sini total pesanan semuanya ada 222.000 rupiah. Berhubung di sini total pesanan di atas 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon 10%, 22.200. Selain itu, mereka akan mendapatkan promo 1 ganti 1 karena pembelanjaannya di atas 50.000. Nah, ini total semuanya setelah diskon, sebelum ditambahkan pajak dan biaya pelayanan, dan totalnya akan menjadi 221.080. Mungkin cukup sekian presentasi saya dari tugas 1 pemrograman desktop. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.